Ya, selamat pagi Opa Oma sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat. Dan jika ada yang sakit ya mudah-mudahan juga diberikan kesembuhan, pemulihan oleh Tuhan melalui pengobatan dan juga perawatan yang dilakukan. Kita sebentar akan merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan pertemuan lansia ini, dan dasar firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama diambil dari Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ke-8 sampai dengan 8 sesuai dengan renungan sahabat hari Selasa tanggal 21 April ya. Jadi kita dalam setiap kesempatan kebaktian lansia pasti akan menggunakan renungan sahabat sebagai dasar perenungan firman Tuhan kita gitu ya. Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Namun sebelumnya mari kita bersatu diri di dalam doa. Mari. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami memahami firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga firman Tuhan itu memberikan kami kekuatan. Firman Tuhan itu akan menjadikan kami berakar kuat pada Kristus, bertumbuh dan berbuah berdampak bagi banyak orang. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Demikian firman Tuhan. Oma Opa yang dikasih Tuhan, Oma Opa pada saat ini tentunya berdiam diri di rumah ya semuanya. Dan ya kita dalam kondisi keprihatinan penyebaran virus corona ini sudah hampir mau sebulan lebih ya. Itu dari bulan yang lalu gitu ya. Dan kita mencoba merefleksikan gitu ya, bahwa wabah gegernya bumi ini gitu ya, yang menyebabkan korban jiwa pada saat ini, juga pasien-pasien yang masih dirawat dan juga bertambah gitu ya. Ini disebabkan oleh virus. Virus yang sangat kecil sekali gitu ya. Virus yang mungkin secara kasat mata tidak bisa dilihat oleh manusia. Namun yang kecil itu justru melumpuhkan kehidupan manusia. Namun kalau kita lihat juga, satu sisi virus ini melumpuhkan kehidupan manusia gitu ya. Memaksa kita untuk sejenak berdiam. Namun ternyata juga alam menuai hasilnya juga gitu ya. Dengan kondisi yang ada gitu kan. Bahwa alam senantiasa terpulihkan gitu ya. Banyak
berita-berita di media sosial bahwa dalam situasi pandemik ini orang di rumah semuanya, tidak ada yang beraktivitas di luar, polusi menurun, polusi udara gitu ya. Belum lagi yang lain gitu kan. Bahkan kemarin saya membaca juga hewan-hewan ataupun binatang di Ragunan lebih tenang gitu ya. Karena mungkin ya pengunjungnya tidak banyak gitu kan, banyak yang tidak datang ke Ragunan gitu. Namun kita lihat bahwa virus yang kecil ini menyebabkan kelumpuhan umat manusia gitu ya. Sehingga virus yang kecil ini sebenarnya juga meruntuhkan kesombongan manusia. Ketika bicara terkait dengan jabatan, kekayaan, dan yang lain-lain, menjadi tidak ada artinya ketika terjangkiti virus ini. Ketika sudah ada berhadapan dengan maut di sana, sudah tidak ada artinya lagi jabatan, kekayaan, dan yang lain-lain gitu ya. Nah, saya melihat dan mencoba untuk mengkaitkan dengan firman Tuhan yang kita baca bersama di sini. Pemazmur mengungkapkan kekuasaan Allah yang absolut, yang mutlak. Bahkan bagi alam semesta ciptaannya tidak ada yang bisa melawan kekuasaan dari Tuhan. Ketika di sini diinformasikan pada waktu Israel keluar dari Mesir gitu ya. Ini penggambaran Paskahnya orang Israel gitu kan, Pesak, ketika melewati ataupun keluar dari Mesir dan menuju tanah yang dijanjikan. Di sini digambarkan laut melihatnya melarikan diri gitu ya. Sungai Yordan berbalik ke hulu, gunung-gunung melompat seperti domba jantan, bukit-bukit seperti anak domba. Bahkan hai laut, ada apa ketika engkau ataupun sehingga engkau melarikan diri gitu ya. Ini kan penggambaran. Di ayat 7 diungkapkan gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang punya kuasa itu. Tuhan yang memampukan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan yang memampukan Musa untuk membelah lautan gitu ya. Tuhan yang mendatangkan tulah juga pada saat itu di kehidupan orang Mesir gitu ya. Dan di sini digambarkan bahwa sebenarnya menjadi sebuah refleksi bahwa diharapkan manusia bisa memahami posisinya di hadapan Tuhan. Ketika di sini diungkapkan bahwa bumi pun bergetar, gemetar, memaknai kuasa Tuhan. Maka ini sebenarnya seruan untuk manusia agar tidak arogan, agar tidak sombong, agar tidak menjadikan dirinya Tuhan di atas yang lain. Kadang kan Bapak Ibu Saudara ketika manusia ada dalam puncaknya, misalnya puncak karir, puncak jabatan, puncak pengetahuan, manusia merasa lebih punya hal lain dibandingkan yang lainnya, dia akan cenderung jumawa gitu ya. Dia akan cenderung arogan, bahkan merendahkan orang lain, bahkan bisa jadi dia menjadikan dirinya Tuhan bagi yang lain. Nah, ini yang diingatkan dari kitab Mazmur pada bagian ini, kalau kekuasaan Tuhan itu absolut gitu ya, mutlak. Dia bisa menggunakan apapun untuk bisa menyatakan kekuasaannya. Sehingga diharapkan manusia menyadari diri
untuk tunduk di hadapan Tuhan. Untuk senantiasa merendah di hadapan Tuhan. Bahkan manusia diajak untuk senantiasa juga memiliki relasi yang baik dengan sesama ciptaan. Jangan sampai manusia menjadikan diri Tuhan terhadap ciptaan yang lain. Kan sama-sama ciptaan gitu ya. Kalau sama-sama ciptaan kan jangan sampai gitu ya. Justru malah manusia ini sekedar hanya mengeruk keuntungan dari ciptaan yang lain tanpa mau untuk menjaga harmoni yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena Allah bisa melakukan berbagai macam cara untuk juga menunjukkan kuasanya atas manusia. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan kita diajak untuk benar-benar memahami kebesaran Tuhan. Memahami kuasa Tuhan itu tidak terbatas dalam kehidupan kita. Tentunya dengan kondisi pada saat ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita bahwa ternyata dengan kondisi ini sebenarnya saya ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Saya ini bisa sekejap lenyap menjadi debu dengan adanya virus corona ini. Ya, tentunya tidak selalu dipandang sesuatu hal yang buruk gitu ya. Namun justru kita bisa merefleksikan melalui hal-hal yang buruk ini ataupun dipandang buruk ini menjadi sesuatu hal yang positif bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin untuk senantiasa memahami, menghayati posisi kita dan Tuhan dalam relasi kita sama-sama. Nah, ini menjadi penting. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang sudah merasa lebih dari segalanya, dia cenderungnya lupa dengan Tuhan yang punya kuasa atas itu semua. Namun di sini justru kita diingatkan untuk merendah di hadapan Tuhan, gitu ya. Untuk memiliki sikap rendah hati, gitu ya. Ketika kita memahami posisi kita merendah di hadapan Tuhan, otomatis berarti kita juga mengupayakan untuk kita sama-sama merendah terhadap yang lain. Merendahkan hati kepada yang lain. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Perwujudan kerendahan hati kita untuk senantiasa menghayati Tuhan punya kuasa. Tuhan punya kemampuan yang absolut. Maka kita diajak untuk tidak melihat diri kita sendiri. Kita diajak untuk tidak hanya melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena saya, gitu ya. Jadi ada seorang rohaniwan di hadapan para pengikutnya mengungkapkan dalam bahasa Inggris gitu ya. Saudara-saudara, huruf apa yang paling bahaya? Ini sebuah teka-teki gitu kan. Jadi para pengikutnya ini bingung. Huruf apa yang paling bahaya? Kemudian si rohaniwan ini mengungkapkan huruf yang paling berbahaya adalah I gitu ya. Karena pakai bahasa Inggris ya, I. Satu huruf itu ya, I gitu ya. Bahasa Indonesia I gitu kan, I. Yang berarti saya. Jadi digambarkan huruf yang paling berbahaya adalah I, itu saya. Kenapa? Karena di situ diungkapkan, ketika berdoa seseorang akan seringkali kecenderungannya akan berpusat pada dirinya sendiri. Tuhan diharapkan untuk mengikuti apa kata sang pendoa. I. Kemudian bicara tentang relasi dengan sesama. I ini, saya ini, keakuan ini akan menghilangkan bahkan menegasi orang lain gitu kan. Misalnya, ini tidak akan bisa terjadi kalau bukan karena saya, maka berterima kasihlah kepada saya gitu.
Pelayanan persekutuan kesaksian ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada saya. Dan semuanya saya, dan saya. Nah, ketika itu terjadi, maka sebenarnya kita tidak memahami dan menghayati kuasa Tuhan yang absolut melebihi manusia. Dan jangan-jangan kita memaknai Tuhan ada di bawah kita. Kita kembali lagi diingatkan posisi kita di hadapan Tuhan ini bagaimana. Bahkan dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kita diajak untuk merenungkan dan mengkaitkan itu semua dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Bahkan dalam kondisi pandemik ini, maka kita diajak untuk senantiasa juga berharap bahwa kuasa Tuhan pun melebihi kuasa dari virus corona ini, gitu ya. Sehingga kita tetap bisa punya pengharapan bersama dengan Tuhan. Gitu. Virus corona ini juga menuntun kita untuk bisa menghayati, gitu kan, bahwa manusia tidak boleh arogan dengan sesamanya, bahkan dengan alam ciptaan Tuhan. Kenapa? Karena pada sejatinya manusia rapuh, manusia berasal dari debu yang akan kembali ke debu, maka kita diingat kembali. Kalau kata orang Jawa gitu ya, itu bahasanya eling gitu ya. Sadar gitu loh, menyadari diri bahwa Tuhan punya kuasa. Maka ketika Tuhan punya kuasa, Dia juga berkuasa atas kehidupan kita. Mati dan hidup kita ada di tangan Tuhan. Kita semua, oma opa gitu ya, yang pada saat ini pun misalnya saja masih bergumul dengan kondisi sakit penyakit, kelemahan yang ada gitu ya. Dan itu menjadi hal yang terus digumulkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita diingatkan sekali lagi bahwa Tuhan punya kuasa gitu kan. Kekuasaan Tuhan itu absolut gitu kan. Maka Dia jugalah yang memiliki rencana yang terbaik bagi kita semua, juga buat opa dan oma. Lalu apa yang kita bisa lakukan pada saat ini? Yang kita bisa lakukan senantiasa terus menghayati kehadiran Tuhan. Yang kita bisa lakukan senantiasa terus berharap kepada Tuhan, berupaya dekat kepada Tuhan dan juga melakukan yang terbaik. Bukankah ketika sikap rendah hati mengakui Tuhan memiliki kuasa dan absolut, ini juga bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda, orang-orang lain akan melihat kerendahan hati itu terpancar dari oma opa dalam setiap tindakan, perkataan, bahkan hal-hal yang dilakukan menginspirasi dan memberikan teladan bagi generasi muda untuk supaya menunjukkan kalau kuasa Tuhan itu absolut. Manusia tidak bisa melebihi kuasa Tuhan. Memang manusia diberikan kuasa oleh Allah ya, untuk senantiasa bisa mengelola bumi, untuk berkuasa kepada ciptaan yang lain. Namun itu bukan menjadi alasan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Namun tetap harus melihat Tuhan yang punya kuasa. Mari oma opa yang dikasih Tuhan, kita sama-sama menghayati bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, bahkan atas hidup dan mati kita. Mari kita berserah diri kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk menjadi teladan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, oma opa yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengar dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sehingga firman Tuhan yang kita renungkan ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di tengah-tengah kondisi kami pada saat ini, kami bersyukur kami diingatkan kembali melalui firman Tuhan bahwa Tuhan punya kuasa. Dan kekuasaan Tuhan
absolut, mutlak, tidak tertandingi oleh manusia. Maka kami diajak untuk memiliki sikap rendah hati. Kami diajak untuk merendah di hadapan Tuhan. Dan kami diajak untuk merendahkan hati juga terhadap sesama kami. Sehingga melalui itu semua kekuasaan Tuhan dinyatakan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki, Tuhan yang memampukan. Bapa yang penuh kasih, kami hendak berdoa untuk oma opa yang pada saat ini mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang senantiasa memberkati menyertai mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan memberkati setiap peran-peran dan fungsinya di tengah-tengah keluarga dan juga masyarakat, bahkan di gereja. Berkati ya Tuhan bahwa di tengah-tengah usia lanjut, orang tua kami ini, oma opa, tetap bisa memberikan warna, memberikan keteladanan yang baik bagi generasi muda. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi sakit, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Engkau jugalah yang menjamah. Engkau yang senantiasa memberikan yang terbaik. Pengobatan perawatan yang dilakukan Tuhan yang berkati agar senantiasa berdampak dalam kehidupan kesehatan mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersama-sama berjuang untuk menghentikan penyebaran virus corona. Tuhan, kiranya kuasa Tuhan yang senantiasa melebihi dari apapun yang akan menolong kami untuk kami senantiasa bersama-sama dengan komponen yang ada, bersama-sama dengan Tuhan untuk senantiasa berupaya yang terbaik untuk memulihkan bangsa dan negara kami. Kami berserah diri ya Tuhan. Dan seluruh doa ini kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akan bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Oma Opa, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan memohon berkat dari Tuhan untuk kita semua. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai dan memberkati Oma Opa sekalian dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Pertemuan kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.